Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyiba wa amalan sholihah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 7, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu 1. Memahami makna beriman kepada malaikat Allah. 2. Menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah. 3. Menerima keberadaan malaikat. Yang keempat, menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Pelajaran kita yang pertama yaitu makna beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak, apakah kalian semua masih ingat dengan rukun iman? Iman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat, yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah itu benar-benar ada. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari cahaya atau nur dan bersifat ghaib. Ghaib artinya tidak dapat dilihat anak-anak. Berikut adalah perbedaan malaikat dengan kita atau manusia anak-anak. 1. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Sedangkan manusia memiliki jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan. Yang kedua, malaikat tidak membutuhkan makan, minum, dan kebutuhan lainnya. Sedangkan kita sebagai manusia butuh makan, minum, dan kebutuhan lainnya. 3. Malaikat tidak memiliki nafsu, tapi berakal. Sedangkan kita sebagai manusia memiliki nafsu, juga memiliki akal. Yang keempat, malaikat tidak akan mati sebelum hari kiamat datang, sedangkan kita sebagai manusia akan mati setelah waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah? Berikut ini adalah beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. 1. Meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. 2. Meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. 3. Meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus, seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati sebelum hari kiamat, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Pelajaran kita berikutnya yaitu mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Coba perhatikan anak-anak, berikut ini adalah nama 10 malaikat yang wajib kita imani atau kita yakini beserta tugasnya. 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas menyampaikan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas
meniup trompet atau sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israil. Tugasnya yaitu mencabut nyawa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, malaikat Raqib, yang bertugas mencatat amal kebajikan atau perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia anak-anak. Yang keenam yaitu malaikat Atid, bertugas mencatat perbuatan buruk atau amal kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Malaikat yang ketujuh yaitu malaikat Mungkar anak-anak, bertugas sebagai penanya atau memeriksa amal manusia di dalam kubur. Malaikat yang kedelapan yaitu malaikat Nakir, bertugas sebagai penanya atau memeriksa amal manusia di alam kubur bersama malaikat Mungkar. Malaikat yang kesembilan yaitu malaikat Malik, yang bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu surga. Itulah nama-nama malaikat Allah anak-anak. Mudah-mudahan kita semua dapat menghafal 10 malaikat Allah beserta tugasnya. Amin. Pelajaran kita berikutnya yaitu menerima keberadaan malaikat Allah. Anak-anak, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Berikut ini adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah. 1. Keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Apabila kita banyak mengingat kematian, insya Allah kita akan terdorong untuk selalu berbuat kebaikan. Yang ketiga adalah gemar mengerjakan perbuatan yang baik, yang pelakunya akan didoakan oleh para malaikat Allah. Misalnya, menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Pelajaran kita berikutnya yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah diantaranya 1. Suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak." Yang lain mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir atau pelit." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Perilaku yang kedua yaitu gemar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Sebagaimana Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid."
Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, sehingga kita akan dicatat oleh para malaikat Allah sebagai hamba Allah yang taat, yang nantinya akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa contoh perilaku untuk mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Ketika kita percaya kalau ada malaikat Jibril, apa perilaku yang tercermin? Contohnya, kita senantiasa berusaha mencari dan meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, juga kita banyak berbagi ilmu dengan sesama. Itu merupakan perilaku yang mencerminkan kalau kita itu percaya dengan adanya malaikat Jibril. Perilaku selanjutnya yang mencerminkan kalau kita itu percaya dengan malaikat Mikail. Apa perilaku yang mencerminkan? Sikap yang mencerminkan kalau kita itu percaya dengan malaikat Mikail? Contohnya, kita itu senantiasa berusaha, ikhtiar untuk mencari rizki yang baik dan halal. Halalan thayyibah. Selain itu, kita juga giat dan rajin berusaha dan bekerja. Yang ketiga, malaikat Israfil. Penerapan perilaku beriman kepada malaikat Israfil itu adalah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keselamatan dalam menghadapi musibah. Kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keselamatan saat terjadinya hari kiamat. Selanjutnya, yang keempat, penerapan perilaku beriman kepada malaikat Israil. 1. Yaitu kita itu senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan cara memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak perbuatan yang baik, memperbanyak akhlak terpuji. Terus apalagi selain itu? Contohnya, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Siapa sakaratul maut? Yaitu malaikat Israil. Next, penerapan perilaku beriman terhadap malaikat Munkar dan Nakir. Apa perilakunya? Senantiasa memohon kepada Allah agar dilapangkan alam kubur, agar dijauhkan dari siksa kubur. Nah, itu merupakan contoh perilaku kalau kita itu yakin dengan malaikat Munkar dan Nakir, karena nanti yang menanyai kita di alam kubur adalah malaikat Munkar dan Nakir. Oke, kita lanjutkan. Perilaku selanjutnya, penerapan perilaku beriman kepada malaikat yang ketujuh, yaitu malaikat Raqib. Apa perilakunya?
senantiasa memiliki niat dan perilaku baik, senang beramal soleh dan bersedekah. Kenapa? Kalau kita berbuat yang seperti itu, nanti akan dicatat oleh malaikat raqib. Sebaliknya, kalau malaikat atid, bagaimana cara mengimaninya? Yaitu dengan cara menjauhi perbuatan buruk, bahkan niat buruk kita jauhi, dan tidak berkata yang kotor, tidak berkata yang tidak baik. Ya, itu. Yang nomor ke-9, penerapan perilaku beriman, percaya dengan adanya malaikat Ridwan. Apa? Yaitu kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti kita itu dimasukkan ke dalam surganya, dan senantiasa menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. Nah, kalau yang terakhir malaikat Malik, apa perilaku yang tercermin ketika kita percaya dengan malaikat Malik? Kita senantiasa memohon kepada Allah agar terhindar dari siksa api neraka, dan kita itu selalu bertobat kepada Allah. Kita selalu minta ampunan kepada Allah ketika kita berbuat salah. Itu adalah beberapa contoh penerapan perilaku beriman kepada ke-10 malaikat Allah.